Selamat sore, kali ini saya akan mengobrol dengan owner ID Foto Studio. Dan pastinya akan ada banyak pertanyaan dari saya dan teman-teman. Selamat sore, Kak. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Kira-kira kesibukannya akhir-akhir ini apa ya? Untuk kesibukan akhir-akhir ini kita konsennya ke wedding. Karena di bulan ini kalau di Jawa ini musim wedding. Terutama di Tulungagung ini bulan yang bagus sih untuk wedding. Kalau untuk studionya sendiri gimana? Kalau untuk studio tetap jalan, cuma kita seperti biasa ada reservasi dulu. Jadi maksimal reservasi itu H-1 untuk buat janjian di studio. Jadi nanti ada tim yang ikut ke lapangan untuk wedding dan ada tim yang ada di studio. Ini ada pertanyaan yang saya dan teman-teman ingin tanyakan. Ya. Bagaimana awal merintis karir di dunia fotografi? Awalnya itu enggak sengaja sih. Enggak sengaja itu waktu ngampus itu saya dan teman-teman ada di sebuah pujasera. Di sebuah pujasera itu banyak anak fotografi di sana. Karena seringnya saya dan teman-teman itu ngopi di sana, jadi keracunan itu pastilah. Jadi dari situlah awal saya mengenal dunia fotografi. Setelah menekuni fotografi di bidang, kalau dulu awal dulu kan sekitar 2010 itu masih rame-ramenya hunting foto outdoor. Nah, awalnya suka hunting-hunting sama teman-teman. Setelah itu 1 tahun kemudian, karena saya merasa bosan dan butuh uang, jadi berpindahlah saya ke wedding teropan. Di dunia wedding teropan. Berarti awal mulanya ada di wedding. Awal mulanya itu di hunting komunitas, setelah itu di wedding teropan. Terus sekitar 3 tahun setelah wedding itu juga merasa bosan. Akhirnya saya membuka foto studio. Mulai 2015 itu foto studio sudah mulai dibuka. Mengapa Anda memilih bisnis dalam bidang fotografi ini? Menurut saya bisnis fotografi itu ini kan bidang jasa ya, bidang jasa yang mengandalkan kreativitas kita. Dan dunia fotografi itu insya Allah tidak ada matinya sih, karena setiap tahunnya itu hampir setiap hari itu orang membutuhkan ada momen yang ingin orang-orang abadikan. Entah itu anaknya lahir, atau anaknya ada acara pitonan, wedding, pre-wedding, terus nanti anaknya lahiran, nanti ada newborn, ya kan? Jadi meneruslah kalau di dunia fotografi itu. Pak di tahun 2022 ini memilih moto bekerja dengan gembira. Karena gini, kalau menurut saya itu, saya bekerja tanpa rasa gembira itu yang pastinya hasil kerjaan pasti nggak maksimal. Nanti nggak maksimal. Jadi sering saya sampaikan ke semua yang akan keluar. Jadi
gembiralah dulu, senanglah dalam pekerjaan yang dilakukan agar menghasilkan sebuah karya atau kerjaan yang bisa maksimal dan bagus. Balik pria yang sukses pasti ada wanita hebat yang menemani. Siapa dan bagaimana awal kenalnya? Siapa? Pastinya istri yang kuat di belakang, yang selalu mendorong itu pasti istri. Terus awal kenal itu nggak sengaja. Saya tuh punya temen cewek itu waktu itu BBM ya, waktu itu ada di BBM. Jadi nggak sengaja ya. Dulu teman saya itu PM foto teman saya dan istri saya itu bareng. Terus nggak sengaja juga saya tanya dan saya suruh mengenalkan teman saya itu. Awalnya sih nggak boleh, tapi saya paksa, akhirnya dikasih juga. Dan mulai dari situ kenal itu nggak pacaran sih. Saya langsung aja serius, terus saya langsung datang ke rumahnya untuk tanya ke orang tuanya. Jadi langsung singkat cuma butuh waktu nggak ada 1 tahun, sekitar 8 bulan untuk kenal terus langsung menikah. Apa bisa memilih foto padahal kuliahnya di olahraga? Ya, kuliah kan memang benar di jurusan olahraga. Cuma karena saya itu malas kuliah dulu dan lebih suka ngopi di Pujasera. Ya seperti yang awal tadi saya bilang ya, racun itu kan masuk dari mana saja, termasuk waktu ngopi itu banyak racun di sana. Terus akhirnya saya lebih bukannya lebih suka ya, saya teracuni dan pas racun di dalam kopi, bukan kopi sih, racun di dalam tongkrongan itu sangat kuat sekali. Jadi makanya saya kena racun. Di foto studio kan sering menerima anak PKL. Iya. Dan kenapa mau menerima anak PKL? Gini, menurut saya dari dulu punya prinsip itu, ilmu itu jangan dipakai sendiri. Kalau bisa ilmu itu dibagikan. Semakin ilmu itu dibagikan, semakin banyak orang yang menerima manfaat dari ilmu itu, semakin barokah ilmu tersebut. Itu kalau menurut saya. Jadi sebanyak mungkin kalau ada anak PKL atau bukan anak PKL saja, kalau mau datang ke studio, mau tanya-tanya, kalau saya bisa menjawab pasti saya kasih jawabannya. Sponsor dari ST Solo bisa diminum dulu. Wah, makasih ya. Saya dengarkan kakak ini menjadi seorang guru. Ya. Terus lebih enjoy mana, bekerja jadi guru atau fotografer? Jadi kalau disuruh memilih pastinya tidak bisa ya, karena menurut saya keduanya itu sebuah pekerjaan yang sangat mulia kalau menurut saya. Jadi seorang guru itu juga pekerjaan yang sangat mulia, menjadi fotografer juga pekerjaan yang menggunakan jasa yang pastinya sangat bermanfaat bagi orang yang menggunakan jasa foto tersebut ya. Jadi kalau disuruh memilih pastinya saya tidak bisa. Jadi di satu sisi saya punya ilmu dan yang pastinya harus saya sampaikan di dalam suatu forum mengajar, dan di sisi satunya lagi saya jadi fotografer yang diminta orang untuk mengambil jasa saya atau karya saya.
Di studio kan banyak jenis foto, mulai dari Ya. baby, newborn, pre-wed, wedding, dan juga grup. Ini lebih senang dapat job apa? Kalau untuk senangnya yang apa, yang pasti semua senang, karena semua itu pasti ada cuannya. Jadi nggak bisa kalau saya lebih suka yang mana. Yang penting ada cuan ya, saya suka pastinya. Tapi kalau disuruh suka, itu saya lebih suka ke private yang konsepnya itu belum pernah saya pakai. Jadi kalau ada request dari klien, Kak saya punya request konsep kayak gini, kakak bisa nggak? Dan saya belum pernah melakukannya. Saya pasti ada rasa tertantang di situ, dan disitulah saya yang paling suka. Kalau untuk keunggulan di foto studio ini dibanding studio yang lainnya apa? Kalau keunggulan, karena saya untuk menjawab keunggulan, karena keunggulan itu kan yang bisa merasakan pasti para customer sendiri. Jadi para customer itu yang bisa menilai keunggulan dari studio kita. Tapi kalau untuk saya sendiri, kalau saya bisa menyampaikan itu, keunggulan dari sini itu ialah jika klien membutuhkan newborn, itu kita bisa, membutuhkan foto bayi kita juga bisa. Jadi ada tim sendiri untuk newborn dan baby, itu kita sediakan sendiri, karena untuk newborn itu kan gini, memerlukan tangan-tangan khusus dan tangan ahli dari orang yang kompeten di bidang newborn tersebut. Terus kalau ingin private juga sini bisa, wedding bisa. Jadi kalau untuk gini, untuk klien yang mau menggunakan jasa apa saja di sini, insya Allah sini bisa menyediakan. Itu saja sih. Kalau keunggulan lain biar klien sendiri yang menjawab. Apa rencana Anda untuk ID Foto Studio ke depannya? Rencana kita untuk di foto studio kedepannya ialah konsen lagi ke sinema, tidak hanya foto saja, jadi kita konsen ke sinema juga. Terus untuk di studionya sendiri kita lebih memperbanyak indoor set. Jadi pilihan indoor set yang ada di studio itu nanti lebih kita banyakkan itu. Kalau bisa sih rencana kedepannya kita tidak cuma punya satu studio saja, minimal ada 2 studio lah. Jadi di Tulungagung ada, terus nanti mungkin di Blitar atau di Galek nanti ada. Jika sudah meluangkan waktunya Iya, untuk sama-sama. ngobrol dengan saya dan sudah mau menjawab semua pertanyaannya. Sama-sama. Kalau ada lagi boleh diundang ya. Oke. Kiti Foto Studio sekarang juga kerja sama dengan ST Solo. Jadi kalau buat customer yang ingin merasakan ST Solo, di Kiti Foto Studio sudah ada.